Indonesia kalah sama Jepang 6-0. Walaupun kalah Indonesia lawan Jepang tadi, ini antara Jepang sama Indonesia punya kemiripan. Sama-sama transisinya cepat. Jepang dari bertahan ke nyerang, nyerang ke bertahan. Ini transisinya cepat dan bisa nutup serangan balik dari Indonesia. Dan Indonesia juga transisinya cepat banget tuh. Cepat bikin emosi yang nonton. Ya walaupun Indonesia kalah 6-0, Indonesia di pertandingan tadi punya satu keuntungan. Untung aja nggak kalah 7-0. Ya, kalau kita lihat ya, di pertandingan tadi, ini Jepang bisa dibilang ya, mayoritas nurunin pemain lapis keduanya. Ya, walaupun nurunin pemain lapis keduanya, Jepang tetaplah Jepang ya kan, karena Jepang secara sistem permainan udah punya pakemnya sendiri. Jadi, siapapun main yang diturunin, ya udah pasti gaya bermainnya kayak begitu. Main dengan high pressing, dengan garis pertahanan tinggi, ball possession-nya kuat banget, aliran bolanya lancar banget, dan perpindahan bolanya dari kiri ke kanan ke kiri, tengah ke kanan ke tengah ke kiri ke tengah. Wah, pokoknya udah lancar banget alirannya, dah kayak air tuh di pipa Rucika ya kan, lancar banget tuh aliran bola Jepang. Sementara Indonesia tadi aliran bolanya ya udah macet banget, kayak perempatan Fatmawati di jam sibuk tuh ya kan. Ya kalau kita mau jujur ya, di pertandingan tadi kenapa Indonesia bisa kalah 6-0 ya, emang karena satu, yang pertama, sistem permainan Jepang udah mantep banget nih. Jadi ya walaupun turun main lapis kedua, Jepang tetap main dengan agresivitas, intensitas, terus juga crossingisitas, umpan-umpan silangnya itu juga berkualitas banget ya kan. Terbukti tadi Jepang bisa membombardir sisi sayap Indonesia ini sepanjang laga secara konsisten, terutama sisi kanan tuh, yang aduh emang apes banget Indonesia ya, sisi bek kanan kita, dua pemainnya cedera tuh. Yang pertama Kevin Dix diganti Jakob Sayuri cedera juga, diganti sama adanya Ence Sayuri yang mesti turun menjadi wingback kanan, dan ya itu menjadi titik lemah dari Indonesia tuh kan, digempur habis-habisan sama Jepang sepanjang laga tuh, dan itu mayoritas gol Jepang tadi lahir dari sisi pergerakan sisi sisi sayap kiri dari pemain Jepang ya kan. Ditambah lagi kenapa cuma bisa menang lawan Indonesia dengan skor yang sangat-sangat mencolok, yaitu dia kebersamaan main Jepang ini udah sangat lama banget ya. Jepang bisa dibilang nggak terlalu banyak bongkar pasang pemainnya di skuadnya dalam menjalani babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Indonesia kenapa bisa kalah 6-0 ya? Pertama, kalah kualitas emang. Ya kita harus jujur secara kualitas permainan, secara kualitas kolektivitas, teamwork ini emang Jepang udah unggul di atas Indonesia, dan ini mesti ditingkatin sama Patrick Kluivert ya. Walaupun dari segi kualitas individu bisa dibilang ya kita nggak ketinggalan jauh lah ya sama Jepang ya. Untuk beberapa pemain kita bisa ngimbangi kualitas individu pemain Jepang ya kan. Bukan Kubo, bukan Endo, bukan Minamino, bukan Mitoma, tapi yang lainnya tuh pemain-pemain di Liga Jepang. Dibanding sama kualitas pemain kita yang main di Eropa itu beda tipis. Kalau yang tadi gue sebutin di awal itu emang agak jauh bedanya ya. Nah, selain itu juga nih, Indonesia tadi main gimana ya? Ya mungkin ada sedikit tekanan psikologis ya ketika Jepang bisa bikin gol cepat tuh, belum menit 20 Jepang udah bisa bikin gol ke gawang Emil Audero ya kan. Mungkin itu bisa menjadi pukulan secara psikis di pertandingan itu bagi para pemain Indonesia ya. Biarpun secara langsung nggak langsung itu pasti dalam sebuah match pasti itu bisa aja ya kan. Ditambah lagi Kevin Dix harus cedera lagi lawan Jepang. Ini memang aduh, apes banget Kevin Dix ya. Lawan Jepang di pertemuan pertama juga sebelum babak pertama masuk menit 35 kalau salah tuh, jadi bawah menit 35 lah kita taruh ya kan, itu Kevin Dix cedera, dan tadi lagi-lagi cedera juga di babak pertama. Emang Kevin Dix emang nih, dan apa ya, bisa bilang agak-agak sial nih kalau ketemu sama Jepang ya kan, nggak bisa nutasin pertandingan sampai dengan selesai. Ditambah lagi tadi Jepang, kalau kita lihat ya, di babak pertama abis Kevin Dix udah unggul 2-0, Kevin Dix cedera, ditarik nih Jepang agak sedikit menurunkan tempo pertandingannya. Aduh, coba Jepang dari awal lumayan santai aja coba ya kan, bisa aja tuh Indonesia bisa bikin peluang kali aja ya kan. Ditambah lagi tadi Jepang itu dari sisi statistik ya, kalau kita lihat ya Jepang tadi itu dari segi statistik ini luar biasa banget loh Jepang. Kita clean sheet, soalnya pertandingan kita clean sheet bikin shoot on target, kita clean sheet bikin shoot, kita juga bisa clean sheet ngebobol gawang lawan. 0 shoot kita sepanjang laga. Jepang 22. Total shootnya yang on target 11, bisa bikin gol 6. Ini artinya apa? Ya, di pertahanan kita tadi benar-benar
diobok-obok banget sama Jepang ya, karena emang tuh yang tadi gue bilang di awal kan, sistem permainan Jepang udah mantep banget ya. Jadi siapa pemain yang diturunin sama pelatih Moriyasu ini benar-benar apa ya, benar-benar menjadi apa namanya itu, momok bagi lawan-lawan dari Jepang. Lihat aja Jepang tuh, pemain-pemain bikin golnya ini nggak mesti penyerang tuh. Kamada bikin 2 gol ya kan, Kamada bikin 2 gol, Kubo bikin 1 gol, terus ya Mashino, Hosoya, Morishita. Ini ya bisa bilang nih, di pemain tadi gue sebut nih, nggak semuanya menjadi pemain kunci atau pemain inti dari Jepang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Juga tadi Jepang banyak main debutan tuh, ada 3 apa 4 tuh main debutan yang turun di pertandingan tadi lawan Indonesia, dan ya nggak merubah gaya bermain Jepang kan, ya itu dia. Ini yang bisa dipelajari sama Indonesia atau teman nanti untuk masuk ke round keempat ya. Ini harusnya bisa tuh kayak gitu tuh ya. Emang butuh proses yang sangat panjang. Jadi siapapun pemain yang diturunin, kalau udah punya pakem permainan, sistem permainan yang ajak ya, siapapun pemain yang diturunin nggak bakal ngubah ataupun nggak bakal nurunin intensitas pertandingan. Kalau kita udah punya sistem permainan yang pakem ya, itu Jepang udah ngasih contoh lagi tuh di pertandingan terakhir, pertandingan match ke-10 grup C babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Indonesia bisa nggak sih kayak gitu? Bisa, dan kita masih bisa punya kesempatan buat kejar Jepang ya, mungkin 5 tahun ke atas ke depan kita bisa menguber level Jepang tuh, biarpun nggak bisa nyaman sengaja ya, kita menguber lah. Kalau sekarang bedanya 4 bar atau 4 baris ya, kita nguber ke mempersempit level permainan kita sama Jepang nih, jaraknya mungkin jadi 2 bar atau menjadi 1 bar ya kan. Nah ini apa namanya itu ya, ini proses panjang yang harus dijalani sama Indonesia nih untuk apa ya, untuk meningkatkan level permainannya, karena nanti di round berikutnya, di round keempat ini, biarpun lawannya nggak apa ya, nggak dahsyat, nggak seganas Jepang kayak bermainnya ataupun skill para pemainnya, tapi ya gue yakin banget nih di round keempat nanti yang nggak nutup kemungkinan ataupun kemungkinan besar kita bakal menghadapi tim dari Timur Tengah, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, terus apa lagi tuh, kemungkinan juga Palestina kita bakal hadapi ya kan. Ini kalau Palestina lolos ya, ini menjadi calon-calon lawan Indonesia nih, pilihannya diantaranya, belum semuanya tuh gue sebutin ya. Kalau emang nanti lawan tim Timur Tengah dengan tadi gaya bermain Jepang dengan main high pressing ya, sepengetahuan gua, sepengamatan gua, tim-tim dari Timur Tengah yang main di babak kualifikasi Piala Dunia kali ini nih di ronde ketiga, ini gaya bermainnya punya sedikit kemiripan dari Jepang, yaitu dari segi pressing. Ini tim-tim dari Timur Tengah, Irak yang udah pernah kita hadapi di round kedua, ini dia gemar banget main dengan high pressing. Pressing lawan tuh gemar banget Irak contohnya. Qatar pun begitu, Uni Emirat Arab pun begitu, Arab Saudi yang udah kita hadapi di round ketiga ini begitu. Nah ini menurut gue sih bisa menjadi modal berharga bagi Indonesia. Kekalahan telak dari Jepang ini dengan high pressing, terus juga transisi yang sangat smooth, yang sangat rapi, yang sangat ya bikin kita gemeteran lah ya, transisi Jepang ya. Pemain kita nggak dikasih napes buat megang bola lama-lama. Bayangin aja loh, sepanjang laga kita cuma bisa ngirim umpan crossing satu yang matang banget tuh dari Tom Hai di menit 80-an something tuh. Sen Patinama yang ada dekat gawang nggak bisa nyambut umpan tersebut ya, karena emang bolanya susah banget ya kan. Ya itu menjadi pelajaran berharga nih buat nanti di round keempat buat menghadapi lawan-lawan Indonesia yang kemungkinan besar dari Timur Tengah yang gaya bermainnya mirip-mirip kayak Jepang nih, main dengan high pressing ya, biarpun secara transisi nggak bakal nggak mirip, tapi dari segi high pressing ini menjadi salah satu kelemahan Indonesia nih di era pelatih siapapun nih di babak kualifikasi Piala Dunia kali ini, era STY maupun era Kluivert. Indonesia sangat kesulitan, sangat rumit untuk apa ya, untuk keluar dari tekanan ketika musuh main dengan high pressing. Ya gue sih berharap ya nanti di round keempat Indonesia jangan ketemu Qatar dulu dah, mendingan ketemu Irak, serius dah, mendingan ketemu Irak atau satu grup Irak sama Uni Emirat Arab dah dibanding sama Qatar ya kan, karena kita tahu Qatar kelakuannya gimana ya kan. Ya gue sih berharap ya dengan pertandingan tadi lawan Jepang nih, pertama itu kita jangan apa ya, jangan apa ya, jangan menjadi pesimis dengan peluang Indonesia, menjadi apa ya, hopeless. Karena apa ya, karena dengan hasil yang kita raih di babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini nih, kita kalau kita resume ya,
Ini artinya apa? Kalau kita mau nengok sama tim Timur Tengah ya, calon kita nanti di ronde keempat dengan Arab Saudi, kita udah bisa mengejar level Arab Saudi. Bahrain pun begitu. Sama Bahrain, Arab Saudi kita seri di kandang lawan dan menang di GBK. Biarpun nanti di ronde keempat main di GBK, kecil kemungkinannya Indonesia jadi tuan rumah, tapi dengan hasil ini kita udah punya gambaran, punya bayangan untuk menghadapi ronde keempat nanti. Apalagi tadi kan lawan Jepang kita udah di ospek habis-habisan ya kan. Full 90 menit kita dikasih apa ya? Dikasih bukan pelajaran, enggak. Kalau mau belajar bukan di babak kualifikasi, dikasih apa ya? Dikasih apa tuh? Tontonan, dikasih apa tuh? Dikasih pertunjukan yang sangat luar biasa banget nih sama para pemain Jepang. Lu kalau mau masuk Piala Dunia, ya harus siap ngadepin tim kayak begini nih. Mungkin Jepang mau nunjukin secara nggak langsung kayak gitu tuh. Dengan umpan-umpan yang presisi, terus juga pergerakan pemainnya juga cair banget. Dengan bola ataupun tanpa bola, terus juga transisi umpannya juga oke banget, perpindahan bola juga aduh cantik banget, kontrol bola juga jarang lepas, umpan-umpannya jarang yang miss. Terus juga ketika udah masuk pertiga akhir pertahanan lawan tuh Jepang juga sangat-sangat berbahaya ya kan. Juga chemistry antar main, pengertian antar mainnya juga oke banget, baik di daerah pertahanan lawan ataupun di daerah pertahanan sendiri. Nah, ini hal-hal yang bisa apa nih? Yang bisa mungkin bisa diserap sama Indonesia nih untuk nanti diterapin untuk menghadapi lawan-lawan nanti di ronde keempat ya kan. Yang penting mah buat PT Kluivert, gua sebagai apa ya, pecinta sepak bola tanah air berharap banget nih PT Kluivert bersama jajaran tim pelatihannya nih udah mesti siap-siapin racikan ataupun penawar nih ketika nanti musuh main dengan high pressing di ronde keempat. Gue sih yakin banget nih, yakin gue di ronde keempat nanti lawan Indonesia, siapapun itu timnya, negara dari Timur Tengah bakal mainnya dengan high pressing karena udah tahu banget nih Indonesia kalau main dengan high pressing lawannya ini Indonesia bakalan kelabakan. Nah ini PT Kluivert mesti buru-buru cari cara, cari penawar untuk menghadapi lawan yang menghadapi dengan main high pressing biar kita nggak kehilangan kontrol permainan, nggak cepat kehilangan bola dan kita nggak susah untuk mengkreasikan peluang nih untuk menghadapi musuh yang main dengan gaya high pressing. Ditambah lagi kalau musuh kita nanti level permainannya, individu mainnya nih di atas kita. Nah ini yang mesti dicari sama coach PT Kluivert untuk mencari penawarnya, untuk mencari solusinya untuk menghadapi tim yang main modelnya sedikit banyak mengadopsi gaya bermain Jepang. Itu sih. Tetapi sih gue tetap optimis ya, tetap mendoakan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 di ronde keempat nanti. Ya cukup cuma 2 kemenangan aja sih yang dibutuhkan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Asa itu masih ada. Yang penting kita mas sebagai supporter Indonesia dukung terus perjuangan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Oh iya, tadi pasti ada yang bertanya kenapa kok Verdong nggak diturunin? Kenapa diturunin Shane Patinama? Ya karena tadi pertandingan PT Kluivert gue sih yakin banget nih karena Verdong itu kan udah mengantongi 1 kartu kuning ya. Kalau nanti dia dimainin, di lalanya apes-apesnya kena kartu kuning lagi, ya itu bisa menjadi kerugian buat Indonesia ya kan. JJ pun tadi untung aja nggak kena kartu kuning kan sepanjang laga, biarpun ditekan habis-habisan tapi JJ bisa tetap tampil kalem. Ditekan habis-habisan sepanjang laga tapi dia nggak kena kartu kuning pun itu luar biasa banget buat gue ya. Keuntungan buat Indonesia. Menjadi satu keuntungan buat Indonesia, nggak ada satu pemain Indonesia yang kena kartu kuning di pertandingan tadi, sehingga nanti di ronde keempat pemain Indonesia nggak ada yang kena akumulasi kartu kuning. Oke, saatnya gua pamit dan thank you banget udah support channel YouTube gua Irwan Chan dengan konten Punit Abangan. Dukung terus ya channel YouTube gua biar channel YouTube gua makin berkembang. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten-konten Punit Abangan berikutnya. Maju terus sepak bola tanah air. Salam olah bola.